Ada ustadz ini begitu berani mengkritik Habib Rizik Syihab, ya. Dia mengatakan bahwa Habib Rizik itu tidak mengikuti contoh ya sebagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentu sangat menggelitik bagi kita semua, bagaimana tidak Habib Rizik ini kan ya selalu ya menyatakan bahwa dia ini adalah keturunan Nabi, ya hendak meneruskan dakwah ya dia punya kakek ya, tetapi oleh orang ini dianggap bahwa dia tidak mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak suka Habib Rizik karena akhlak, tidak mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti seperti apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mencaci maki, menganjing-anjingkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Apakah itu sunnah? Apakah itu ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang menarik daripada Ustadz ini adalah sebuah kritikan keras terhadap para Habib, khususnya Habib Rizik, yang selama ini memang dikenal begitu getol ya dalam berbagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya, dimana nahi mungkarnya ini memang ya begitu keras dan tidak kenal kompromi. Bahkan Habib Rizik ya, kalau kita coba buka rekam jejaknya ya memang begitu keras ya, memberikan pernyataan-pernyataan, sindiran-sindiran kepada siapa saja yang berbeda pandangan dengan Habib Rizik. Tetapi kita akan coba simak dulu sekilas ya seperti apa rekam jejak daripada ceramah-ceramah Habib Rizik yang selama ini memang begitu ya menggemparkan publik Indonesia dan dunia Islam. Ya kita akan coba simak ya seperti apa ceramah-ceramah Habib Rizik. Pusing sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Iya. Jadi jangan kaget kalau ada orang kerjaannya ngebohong, bangun tidur ngebohong, pagi ngebohong, siang ngebohong, sore ngebohong, tiap hari ngebohong. Udah gitu jabatannya tinggi, bohong melulu, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong, nggak apa-apa, kasih gelar si raja bohong. Justru kan tidak melihat, dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buka mata juga buka hati. Saya dengar Kiai Mamang Baju dari FPI, Gus Dur melihat dari mana? Gus Dur itu buka matanya, buka hatinya. Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa menyintai, jangan kemelete pengen budak hak. ini jangan sampai tidak meniru, berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok, kurang ajar sampai dianjing-anjingkan, itu kurang ajar. Dajjal istananya menjadi istana iblis. Tolong itu dihadirkan, tolong dihadirkan untuk kasih sayang agar orang-orang yang awam yang tidak paham Al-Quranul Karim, kurang paham dengan pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari berbagai rekam ya jejak daripada ceramah-ceramah Habib Rizik itu memang cukup menggelitik ya bagi kita semua, dan Habib Rizik memang tidak mau kompromi ya dengan orang-orang yang berbeda pandangan dengan beliau. Secara sikap tegas ya tentu kita acukan jempol, tetapi ya perkataan-perkataan yang sifatnya tidak pas ya, itu yang kemudian membuat publik ya dunia Islam juga kemudian bertanya-tanya apakah sosok ya seperti ya Habib Rizik ini betul-betul bisa dinyatakan sebagai seorang imam ya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para jamaah mereka ya, sebutlah misalnya Forum Persaudaraan Islam yang telah memandat ya Habib Rizik ini sebagai imam besar ya. Tetapi ya bagi sebagian kalangan ya, sebagian ustadz ya justru menganggap bahwa ya Habib Rizik itu tidak mencontoh ya akhlak Rasulullah. Dan Tas orang tahu bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak diwajibkan, tidak diperbolehkan untuk saling membenci, saling mencaci, memfitnah, mengkafir-kafirkan orang, menganjing-anjingkan orang. Itu sangat-sangat tercela di mata Allah Subhanahu wa taala.
Dan bahkan jangankan cuman cucu, anak dari Nabi, satu contoh anak Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah, tidak berakhlak kepada Nabi Nuh, tidak mempunyai akhlak, bahkan menentang Nabi Nuh, menentang ajakan Nabi Nuh, keluar dari ajakan-ajakan Nabi Nuh, maka Allah mengazabnya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ditenggelamkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi cuma cucu. Maaf, saya terus terang, saya tidak suka Habib Rizik. Bukan berarti saya tidak suka Habib Rizik, bukan berarti saya membenci Habib Rizik. Saya tidak suka Habib Rizik karena akhlak, tidak mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti seperti apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu mencaci maki, menganjing-anjingkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Apakah itu sunnah? Apakah itu ada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Habib? Tolong jelasin itu. Apakah itu harus kita ikuti? Bukan telak bagi Habib Rizik ya, sebuah tamparan atau sindiran yang begitu ya menusuk ya. Ini betul-betul ya tamparan menohok ya dari Ustadz ini yang betul-betul bicara tegas tentang siapa Habib Rizik. Dan saya kira itu hal yang wajar. Semua orang bisa menilai sikap ya, sifat dan perilaku orang. Apalagi ketika dia selalu tampil ya di publik, apalagi menjadi seorang ya dai ya atau ulama, ya pasti publik akan memberikan pandangan-pandangannya terkait dengan materi-materi muatan ya ceramah-ceramah ataupun pidato-pidato. Dan memang Habib Rizik ini ya betul digandrungi oleh kelompoknya, oleh jamaahnya, tetapi di sisi lain oleh sebagian ustadz atau para ya dai-dai juga bukan hanya tidak bersimpati sama Habib Rizik ya, tetapi memberikan ya pandangan-pandangan yang sebenarnya itu ya sangat jauh dari apa yang sering digembar-gemborkan oleh para simpatisan atau jamaah Habib Rizik. Ya, beliau dengan tegas menyatakan bahwa tidak suka dengan sifat-sifat Habib Rizik. Itu bukan berarti tidak mencintai Habaib, bukan ya membenci Habib Rizik, tetapi sifat ya dan ya sikap-sikap Habib Rizik ini yang menurutnya itu tidak ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini adalah soal perilaku, yang soal sifat, soal karakter ya, karena ini yang kemudian akan membuat orang, khususnya para jamaah atau simpatisan itu ya akan ya ikut. Dan ketika misalnya sang panutan ini melakukan tindakan-tindakan yang keliru ya, itu berbahaya bagi ya kaum awam. Dan bagi loyalis itu juga sangat disayangkan jika serta-merta ya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh sang imam ya, padahal sang imam juga ini kan ya manusia biasa yang bisa salah dan bisa benar, tetapi oleh mereka ya kadang diterima mentah-mentah karena sudah terdoktrin ya oleh sebuah ya dogma-dogma dan fanatisme yang berlebihan terhadap ya Habib Rizik Syihab ini, sehingga apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu semuanya benar, diamini ya, dijalankan ya sebagaimana ya penyampaian daripada Habib Rizik Syihab. Padahal jika kita simak ya banyak pernyataan-pernyataan Habib Rizik Syihab yang menurut kita itu ya tidak masuk akal, ya tidak etis untuk kemudian disampaikan ke publik, tidak mengedukasi ya jamaah ya, dan itu bukan seruan dakwah tetapi hanya ya berisi ya menyerang pribadi-pribadi orang ya, menyerang ya apa nama baik ya dan kehormatan orang ya, sehingga ya bagi kita melihatnya bahwa memang ya Habib Rizik ini berbeda dengan habaib ya yang lain yang dalam berdakwah itu selalu memberikan kesujukan, kesantunan dan kenyamanan. Kita berharap publik Indonesia bisa melihat ya mana sebenarnya ustadz, ya mana sebenarnya dai, ulama, mana habaib yang berhak dijadikan panutan, yang betul-betul ya bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.